Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kiai izin bertanya mengenai bi'ah atau budaya di pesantren kami, yakni hendaknya jika ingin memasuki masjid adalah melepaskan alas kakinya dengan posisi parkir. Maksudnya, sandal atau sepatu berhadap berlawanan dengan lantai yang kita injak. Sementara ada yang mengatakan bahwa ketika masuk masjid, hendaknya dengan mendahulukan kaki kanan dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Sementara kalau kondisi alas kaki harus parkir, sepertinya agak susah ketika mau masuk masjid. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Kiai tentang masuk masjid menggunakan kaki kanan dan keluar menggunakan kaki kiri? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pendapat seperti itu, apakah kemudian kalau masuk masjid itu harus mendahulukan kaki kiri, mendahulukan kaki kanan dan keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Memang ada banyak hadis yang menyebutkan tentang hal yang demikian. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ada satu hadis, wa kana Ibnu Umar yabda'u bil jirihi al-yumna fa idza kharaja bada min rijrihi al-yusra. Abdullah ibn Umar memulai dengan kaki kanannya. Jadi ketika naik masjid, Abdullah bin Umar itu naiknya dengan kaki kanan, dan apabila keluar masjid dengan kaki kirinya. Jadi dimulai dengan kaki kanan ketika naik, ketika keluar diakhiri dengan kaki kiri. Maksudnya dimulai masuk sendalnya atau masuk sepatunya. Ini diuratkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, minas sunnati, dan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltal masjidah, ketika kamu masuk ke dalam masjid, antabda'a bi rijlika al-yumna, hendaklah mendahulukan dengan kaki yang kanan. Wa idza kharajta antabda bi rijlika al-yusra, dan ketika kalian itu keluar dari masjid hendaklah mendahulukan kaki kirinya. Ya. Pendapat yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun hadis itu sahih, tetapi tidak bisa digunakan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya, karena semata-mata perbuatan sahabat. Berarti ini adalah asar sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian di riwayat yang kedua, minas sunnati, menurut sunnah, idza dakhaltal masjidah, apabila kamu masuk masjid hendaklah kamu memulainya dengan kaki kananmu, dan apabila engkau keluar hendaklah memulainya dengan kaki kirimu. Jadi kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika keluar. Ya. Hadis ini dalam mustalahul hadis dinamakan marfu hukman. Jadi hadis ini dinaikkan secara marfu, namanya marfu hukman. Kenapa? Karena ada lafaz minas sunnati. Jadi ini seakan-akan ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut Imam Bukhari, di dalam sanad hadis ini ada perawi yang namanya Syaddad bin Sa'id bin Abi Thalhah Ar-Razi Al-Basri. Ini dikatakan lemah, riwayatannya lemah menurut Imam Bukhari, dan ini bisa diperiksa di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib
Tahqiqut Tahdzib, Mizanul I'tidal, dan Al-Bughni fi Du'afa. Ya, kitabnya tebal-tebal. Tahdzibut Tahdzib itu lumayan tebal kalau mau mencari sanad. Ya, karena konsentrasi kita tidak ke hadis, jadi mungkin tidak terlalu fokus ke situ. Nanti kalian bisa belajar itu. Jadi intinya hadis ini tidak bisa digunakan. Maksudnya tidak ada kesunahan di dalam masalah mendahulukan kaki kanan dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Ya. Jadi mau mendahulukan kaki kanan boleh, mendahulukan kaki kiri juga boleh ketika masuk. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan boleh, mendahulukan kaki kiri juga boleh. Namanya mubah. Ya. Bukan bibah, mubah. Ya. Bagaimana seharusnya? Karena ini tidak bisa dijadikan hujah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lain yang bersumber dari Aisyah. An Aisyah taqalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu yuhibbu tayammuna. Rasul itu senang untuk melakukan sesuatu itu dengan tangan kanan. Mastata'a min sya'nihi kulli, pada apa-apa yang beliau bisa pada semua urusannya. Fi dhuhurihi, di dalam bersucinya, maksudnya di dalam wudu dan mandi besarnya didahulukan dengan yang kanan, menyiram yang kanan ketika mandi besar. Wa tarajjulihi, ketika bersisir, sisir ambil yang kanan dulu baru yang kiri. Wa tana'ulihi, ketika mengambil sendal atau memakai sendal. Itu Nabi SAW melakukan yang seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya ada bi'ah di sini, itu bi'ah parkir, ya nggak masalah mau didahulukan dari mana, karena sesungguhnya dua hadis yang saya sampaikan tadi secara derajat hadis itu tidak bisa dipakai untuk hujjah. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan tangan kanan. Ya, misalnya ketika BAB lagi. Ketika ketika istinja, ya, atau istinja menggunakan batu, ya, itu tidak boleh memegangnya dengan tangan kanan, tetap harus menggunakan tangan kiri. Cebok, ya, misalnya harus tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab.